Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Andra Putri. Di sini saya akan menjelaskan akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dapat mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum matang, karena hal ini berarti tidak memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Hal ini mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan di sekitarnya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan milik menjadinya, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan setiap muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan dengan wajar dan baik. Contoh akhlak terpuji kepada orang tua. 1. Berinteraksi dengan keduanya melalui cara yang baik. 2. Berkata dengan keduanya secara lemah dan lembut. 3. Tawadu dan tidak sombong terhadap keduanya. 4. Jika ada rezeki, berilah keduanya hadiah. 5. Mendoakan kedua orang tua kita kebaikan akhirat dan juga dunia. 6. Mentaati keduanya dalam perkara-perkara selain maksiat. 7. Menjaga nama baik, kemuliaan dengan harga orang tua. 8. Berusaha untuk meringankan beban mereka walaupun tidak diperintah. 9. Tidak berbuat kasar kepada orang tua. 10. Jangan bohongi dan juga mencela kedua orang tua. Beradab kepada orang yang lebih tua diantaranya sebagai berikut. Pertama, menempatkan orang tua di tempat yang lebih layak ketika berada di sebuah majelis, ketika sedang berada di dalam majelis, baik majelis ilmu, majelis diskusi, maupun majelis silaturahmi, hendaknya kita memosisikan orang tua yang lebih layak. Tempatkan mereka di tempat yang misalnya lebih nyaman maupun tinggi. Kedua, tidak banyak bergurau dengan orang yang lebih tua meskipun kita sama-sama sebagai manusia, akan tetapi Islam mengharuskan kita untuk membatasi bergurau dengan orang yang lebih tua, jangan sampai kebablasan sehingga kita menganggap mereka sepantaran. Ketiga, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik ketika sedang akan bertemu dengan orang yang lebih tua maupun akan menghadiri majelis yang di dalamnya terdapat orang tua, hendaknya kita mengawali dengan ucapan yang baik, jangan sampai ucapan kita justru terkesan tidak beradab. Gunakan nada yang halus, rendah, atau bijaksana. Dan keempat, tidak menyelorongkan kaki ketika sedang duduk bersamanya saat sedang dalam satu majelis. Macam-macam syirik antara lain yaitu 1. Syirik akbar atau syirik jali, ialah orang yang menganggap adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Syirik asghar atau syirik kahfi, ialah perbuatan yang secara tersirat adanya pengakuan ada yang berkuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernyataan seseorang, jika saya tidak ditolong oleh dokter itu maka saya akan mati. Pernyataan berikut ini seakan-akan ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dalam Islam. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan berusaha. Secara istilah, ikhtiar yaitu segala perbuatan yang dilakukan manusia untuk mencapai apa yang ia inginkan dan dilakukan dengan sepenuh hati. Saya akan memberikan contoh akhlak terpuji kepada teman, yaitu yang pertama, membantu temanmu ketika sedang berada dalam kesulitan atau musibah. Misalnya saja temanmu ini sedang terkena musibah, rumahnya kebakaran.
Kamu dapat membantu untuk mengumpulkan dana bersama teman-temanmu untuk memberikan bantuan berupa uang, ataupun kamu hanya memberikan pakaian kamu yang masih layak kepada ia. Yang kedua, tidak membongkar aib temanmu kepada orang lain. Jangan pernah membongkar. Pengertian tata krama. Tata krama merupakan aturan kehidupan yang mengatur hubungan antar manusia. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan, adat, atau norma. Krama berarti sopan santun. Jadi, tata krama artinya aturan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan. Tata krama termasuk bagian dari akhlak pergaulan sehari-hari. Bentuk tata krama dalam kehidupan dibagi menjadi 3, yaitu tata krama dalam berbicara, tata krama dalam bersikap, dan tata krama dalam berpakaian. Menurut Islam, akhlak terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang harus ada pada setiap muslim. Contohnya seperti jujur, sopan, tawakal, adil, dan sabar. Sementara akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela. Salah satu tindakan yang harus dihindari oleh manusia, seperti sombong, iri, dengki, takabur, dan gibah. Hal ini harus dihindari oleh setiap manusia karena dapat menimbulkan mudorot bagi diri sendiri maupun orang lain.